lagu dangdut dirilis di luar negeri, suara saja sudah tidak cukup. Sebut saja word change, wow, tidak punya attitude, semuanya representatif Indonesia, wah merah. Pendidikan sekarang ini sangat penting. Jadi sekali lagi ya, Bucok buat Lesti, saya dukung. Dia kemarin di komen bahwa halo semuanya, apa kabar? Wah, lama sekali ya nggak ketemu, hampir 3 minggu. Saya harap kalian semua baik-baik saja. Mohon maaf sekali, dalam hampir kurang lebih 3 minggu ini kita belum bisa ketemu karena seperti yang teman-teman tahu bahwa ya biasalah akhir tahun, sehingga tidak memungkinkan saya untuk menyapa teman-teman semuanya yang ada di channel saya Iman Indonesia. Tapi saya berharap kalian semua baik-baik saja, dan saya berharap kalian diberikan kesehatan yang berlimpah, rezeki dan juga keberkahan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mendukung channel saya yang sekarang kurang lebih sudah ada 10.000 subscriber. Hari ini saya akan membahas salah satu permintaan dari subscriber. Jadi kemarin pada waktu kurang lebih 3 minggu itu kan banyak sekali notifikasi yang masuk. Bang, ada yang manggil Mas, ada yang manggil banyak lah, bahkan ada yang manggil Om. Mereka bilang mau tahu dong pendapat Abang mengenai Lesti yang memutuskan untuk tidak go internasional atau tidak jadi mengambil karir di luar negeri karena terhambat oleh pendidikan. Nah, saya juga cukup penasaran. Saya mendapatkan satu channel yang khusus membahas tentang kalau nggak salah waktu itu pada waktu konsernya Katy Perry ada Adam Kintron juga ke Indonesia, dan di situ ada Lesti juga hadir, dan kemungkinan yang punya channel ini dia nge-record percakapan dari Lesti dan juga Adam Kintron tersebut ya. Jadi walaupun ini bukan dari portal resmi, tetapi karena di sini tuh sumbernya langsung dari Lesti, dia ngomong langsung. Ya, tanpa berlama-lama lagi, sekarang saya mau simak nih. Apa sih sebenarnya yang dikatakan atau apa aja sih sebenarnya yang disampaikan oleh Lesti pada saat acara tersebut. Lesti Lovers, alhamdulillah responnya juga baik banget dan mereka juga excited banget karena kesempatan mereka menjadi lebih dekat dengan Lesti tuh jadi besar gitu loh Kak. Jadi pas begitu ada segmen spesial buat Lesti dari Yonder, mereka tuh benar-benar kayak, aduh, alhamdulillah ya, jadi akhirnya kita punya kesempatan besar untuk bisa selalu bertemu dan lebih dekat dengan Lesti. Mas, apalagi kalau Lesti mah sampai sekarang juga merasa percaya dan gak percaya sih, karena masih banyak senior-senior Lesti yang menurut Lesti tuh lebih layak berada di posisi Lesti sekarang. Tapi satu sisi Lesti sangat bersyukur sekali, terima kasih banyak untuk Yonder Music karena sudah memberikan kesempatan dan wadah besar buat Lesti bisa terus berkarya. Prosesnya kemarin kan sempat kita bikin videonya juga, terus masuk video dari kasih tahu bahwa di setiap playlistnya Lesti, lagu-lagunya Lesti harus ada cerita di balik lagu-lagu itu. Jadi pas begitu nyeritain dan disuruh nyeritain itu tuh kayak, wah ini kayaknya eksklusif banget nih Yonder gitu. Maksudnya kasih kejutan yang luar biasa buat para pencinta Lesti. Jadi pas begitu diceritain tuh kayak itu benar-benar natural dalam hati dan memang itu cerita real dari Lesti. Maksudnya dikasih kesempatan menjadi sosok menjadi posisi yang sekarang itu memang banyak banget, dan planningnya ke depan sebenarnya tahun-tahun kemarin tuh rilis lagu Lesti yang terbaru ini harusnya digarapnya tuh di London. Harusnya digarapnya di London. Banyak pertimbangan yang lain karena memang sebenarnya lebih ke sekolah sih, karena memang Lesti kan sekarang udah mau lulus, jadi kayak lebih fokus dulu. Terus kalau untuk mimpi kedepannya memang banyak banget mimpi dia tuh ingin sekali menginternasionalkan lagu dangdut, tapi dengan caranya Lesti. Lesti juga pengen memperkenalkan lagu dangdut yang original di internasional sana, dan Lesti juga pengen punya karya lagu dangdut tapi dengan kemasan modern. Bagus. Ingin menunjukkan bahwa walaupun saya dari kampung, walaupun saya dari story yang bukan bener-bener yang bukan orang yang berada, tetapi punya mimpi yang besar, sehingga walaupun kecerdasannya tidak seberapa, tapi pengen tetap punya kemasan atau
Oh itu Tommy. MC-nya Tommy toh. Oke. Ini teman-teman MC-nya ini kebetulan teman saya, Tommy Prabowo. Kita beberapa kali waktu itu sempat kerja sama bareng. Di awal video tadi saya sempat mendengar Lesti mengucapkan Lesti Lovers, ya. Untuk seorang artis, fans memang tidak bisa lepas. Lesti sadar betul bahwa fans lah segala-galanya. Pencapaian, keberhasilan yang didapat selama ini adalah tidak luput dari fansnya, yaitu si Lesti Lovers itu sendiri. Di sini kalau nggak salah kan kebanyakan Lesti Lovers semua ya. Dan saya juga nggak tahu saya ini masuk Lesti Lover atau enggak. Tetapi dengan saya beberapa kali menyimak Lesti, saya merasa seperti mulai ada kedekatan, seperti mulai mengenali Lesti sendiri. But anyway, ya siapa tahu saya juga menjadi Lesti Lovers ya, who knows kan. Lesti tadi membahas mengenai rilis lagu terbarunya di London. Wow, dangdut dirilis di London. Saya rasa belum pernah ada ya lagu dangdut yang dirilis di luar negeri. Kayaknya belum. Yang saya tahu dulu dangdut itu pernah ada yang namanya pencarian bakat orang-orang Amerika yang tertarik ke dangdut, ya seperti audisi gitulah, audisi penyanyi dangdut seperti itu sempat diadakan di Amerika. Tapi saya tahu deh itu, saya juga nggak tahu penyanyinya, saya juga nggak tahu pemenangnya masuk dapur rekaman atau enggak, saya nggak tahu. Tapi saya sempat pernah dengar selentingan mengenai berita itu. Jadi ya itu hanya, ya sudahlah, hanya yang namanya mencari bakat. Tetapi kalau misalnya lagu dangdut dirilis di luar negeri, belum pernah saya bayangkan sama sekali. Dan kalau ini terjadi, ini merupakan salah satu langkah besar untuk dangdut maju ke level yang jauh lebih tinggi. Punya kesempatan dirilis di luar negeri itu merupakan salah satu gebrakan besar kalau memang ini bisa terjadi. Dan musik-musik Indonesia sudah mulai didengarkan di luar negeri. Teman-teman juga nggak usah kita bahas mengenai dangdut lah. Musik-musik yang bernuansa Indonesia ya sebut saja We're Genius, terus ada Alfire, dan ya ada beberapa musisi lain yang mengusung musik-musik mereka bernuansa musik etnis tradisional Indonesia itu sangat bisa diterima di luar negeri. Dan apalagi tiba-tiba musik dangdut dikemas secara, ya saya nggak tahu apakah musik dangdut ini nanti seperti musik dangdut pada umumnya atau dikemas lebih tradisional, lebih modern, saya nggak tahu. Tetapi jika ini benar terjadi, ini merupakan salah satu langkah besar. Apapun itu keputusannya, semuanya adalah keputusan Lesti yang harus kita hargai. Dan saya nggak tahu kira-kira sebenarnya lagu apa sih yang pengen dirilis di luar negeri itu, kasih tahu saya ya. Karena kemarin kan saya sempat mendengarkan lagu Kejora, terus setelah lagu Kejora saya ada juga tuh suka satu lagu yang irama Melayu. Saya lupa judulnya apa, tetapi dia rentaknya seperti rentak Melayu, itu juga saya suka. Bahkan ketika saya berolahraga, saya beberapa kali dengerin itu. Gitu. Dan teman-teman mohon infonya sebenarnya lagu apa yang pengen dirilis di sana. Lesti harus fokus ke sekolah, dan karena bentar lagi Lesti akan lulus. Ya, buat saya ini keputusan Lesti yang pintar. Keputusan Lesti yang menurut saya keputusan yang jenius. Karena gini, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa Lesti itu Lesti itu sudah terkenal di Indonesia. Dan Lesti itu sekarang menjadi sebuah merek, brand. Lesti juga menurut saya sekarang sudah menjadi seorang trendsetter, dimana apa yang dikenakan oleh Lesti itu semua orang udah mulai cari. Dari softline, bulu mata, cara berhijab, itu menandakan bahwa langkahnya sudah sangat berhasil di Indonesia. Lesti berhasil di sini belum tentu menjamin Lesti berhasil di luar negeri. Pendidikan itu penting. Sekarang bagaimanapun, mau tua mau muda, pendidikan itu wajib. Nah,
keberhasilan untuk go internasional, kita juga tidak usah menutup mata. Banyak sekali ada beberapa artis Indonesia yang berusaha go internasional, tetapi hasilnya ya mungkin belum berhasil gitu. Ataupun kalau misalnya go internasional belum pada tahap yang sesuai dengan ekspektasi mereka, akhirnya karirnya tetap jalan di tempat. Go internasional mungkin ya sudah go internasional yang ada di level yang belum sesuai ekspektasi mereka, seperti itu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah go internasional itu walaupun misalnya nama salah satu artis sudah cukup besar di sini, tetapi faktor-faktor untuk membuat seseorang artis bisa berhasil di internasional adalah salah satunya faktor keberuntungan. Itu juga mempengaruhi kan. Kalau dia tidak beruntung ya akan tetap mandek. Lesti masih muda dan memang sudah saatnya di umur seperti ini dia harus mematangkan pendidikannya. Pendidikan ini penting untuk membawa Lesti ke arah atau ke jalan yang lebih hebat lagi. Ya apapun alasan Lesti tersebut ya kita sepatutnya harus dukung, karena tidak mungkin Lesti memutuskan satu alasan tanpa belum memikirkan baik buruknya, belum memikirkan kedepannya seperti apa. Jadi ya kalau dari saya pribadi, saya sangat mendukung karena pendidikan itu sangat penting. Bahkan seperti saya sekarang ini, walaupun saya sudah di umur 30-an, saya justru baru ingin memulai kembali pendidikan saya. Modal fisik saja sudah tidak cukup, tetapi modal otak dan kepintaran itu sekarang sudah sangat dibutuhkan untuk di dunia seperti ini. Jadi sekali lagi ya, good job buat Lesti, saya dukung. Kalau alasannya untuk melanjutkan sekolah, apapun itu ketenaran dan lain-lain, menurut saya itu masih bisa didapat sampai kapanpun. Tapi yang namanya pendidikan, walaupun memang tidak ada kata terlambat, tetapi selagi muda, selagi kita masih mempunyai otak yang masih bekerja, fisik yang masih sehat, ya udah sebaiknya kita kejar. Lesti punya mimpi ingin menginternasionalkan dangdut original dengan kemasan modern. Ini menurut saya bukan mimpi yang muluk-muluk ya, karena ini sebenarnya sudah terjadi dan sudah teman-teman lihat di sebelumnya di AXN kan. Internasionalkan dangdut menjadi lebih internasional lagi secara global, ini merupakan mimpi yang sangat besar dan kita harus dukung. Apalagi kita tahu bahwa dangdut itu adalah musik asli Indonesia dan direpresentasikan oleh seorang Lesti dengan kemasan yang masih muda, masih segar. Ini tuh salah satu representatif Indonesia karena semua paket keindonesiaan itu ada di diri Lesti menurut saya pribadi. Satu, dari wajahnya itu sudah sangat Indonesia sekali. Itu nggak mungkin lah dibilang orang Belanda atau orang Swedia mana dengan seperti ini. Sifat Lesti itu kalau misalnya ketika saya lihat tadi di wawancaranya ya, sangat polos, ramah, ciri orang Indonesia yang dari dulu kan orang kenal ramah tamah seperti itu, dan itu ada pada diri Lesti. Lesti dari Indonesia, berhijab, dan Indonesia itu merupakan negara muslim terbesar di dunia. Ini menunjukkan bahwa ya Lesti itu memang sudah mewakili Indonesia banget, semua ada di Lesti. Ketika artis lain go internasional, seperti yang kita tahu ada Agnes Mo, Anggun, terus ada Niki dan lain-lain. Ya mereka membawa nama Indonesia, tetapi Lesti itu lebih Indonesia menurut saya, karena di saat seperti Mbak Anggun, Niki, Agnes dan lain-lain, mereka membawakan musik-musik R&B, pop, urban dan lain-lain, tetapi Lesti muncul, ya ini seandainya Lesti jadi go internasional, Lesti malah membawa musik asli Indonesia itu sendiri, itu dangdut. Bisa dibayangkan kan bahwa ini loh wajah Indonesia dan ini loh bentuk Indonesia yang sebenarnya, ini loh wajah Indonesia yang sebenarnya gitu. Ketika orang melihat Lesti ya komplit, semua paket negara Indonesia ada di Lesti. Itu menurut saya ya mudah-mudahan kita doakan setelah pendidikan Lesti selesai, mimpi-mimpi ini masih bisa diwujudkan oleh Lesti, karena ya tidak ada yang tidak mungkin kan. Tadi Lesti sempat menyebut, saya ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa orang kampung punya mimpi yang besar. Ini salah satu statement besar dari Lesti yang harus
contoh oleh generasi-generasi muda yang ada di luar sana, walaupun datang dari kampung atau walaupun datang dari keluarga yang backgroundnya dari manapun, kita harus punya mimpi, dan mimpi itu kan tujuannya harus kita wujudkan. Bagusnya Lesti adalah walaupun dia sudah berhasil di seluruh Indonesia mungkin sudah mengenal namanya, tetapi dengan tadi kita dengarkan bahwa dia rilis lagu di luar negeri, ini membuktikan bahwa mimpinya Lesti tidak hanya sampai di situ. Lesti masih punya mimpi lain yang lebih besar dari situ, sehingga Lesti masih mempunyai tujuan hidup ke depan seperti apa. Kan ada banyak orang yang merasa sudah sukses, sudah selesai gitu. Lesti tidak mau berjalan hanya di satu tempat. Dia ingin melanjutkan mimpinya menjadi lebih besar lagi, sehingga dia ingin mempunyai tantangan-tantangan yang lebih dari sini lagi, sehingga hidupnya mungkin lebih berarti lagi. Attitude adalah segala-galanya. Kalau sudah cantik, tidak punya attitude, tetap aja nilainya 0 buat saya. Terus kalau udah pinter tetapi tidak punya attitude, semuanya 0. Kalau Lesti sudah menyampaikan ini, menurut saya Lesti akan tetap menjadi pribadi yang mempunyai attitude baik. Karena yang saya perhatikan, dengan attitude seperti Lesti yang sudah baik, ya ada aja yang kurang suka. Bayangkan bagaimana kalau misalnya attitude Lesti tidak baik. Bisa dibayangkan kan bagaimana komentar-komentar atau misalnya pendapat-pendapat buruk mengenai Lesti. Jadi itu pendapat saya mengenai request kalian. Balik lagi, ini adalah pendapat pribadi saya. Ada yang setuju, ada yang tidak, ya itu hal yang biasa lah. Tetapi ya kita jangan berdebat. Kalaupun misalnya kita punya pendapat masing-masing, harus kita hargai dan tidak perlu memberikan komentar yang negatif. Setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Dan saya juga berharap pendapat saya bisa kalian terima, dan jika memang ada salah kata, saya sangat mohon maaf. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah ada di sini, 10.000 lebih. Terima kasih sudah mendukung channel saya, dan saya berharap channel saya bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan teman-teman, jika mempunyai request atau apapun itu, jika ingin teman-teman mendengar pendapat saya, silakan tulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa sertakan link agar memudahkan saya membuka artikel tersebut. Terima kasih atas dukungannya untuk channel saya selama ini, 10.000 dari kalian semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon dukungannya untuk channel saya dengan cara share dan juga like dan komen. Terima kasih banyak. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Karena saya sadar nih, menurut saya